Oke, jadi sebelum kita mulai tutorial pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat diwujudkan dengan kesempatan. Oke, jadi pada minggu ini kita tutorial materi sistem urinary. Jadi untuk materi ini kemungkinan bakal selesai cepat karena nggak terlalu banyak. Oke, jadi yang kita pelajari pada sistem urinary ini yang pertama ada glomerulonefritis, kemudian ada pyelonefritis, kemudian nefritis interstisial, di mana nefritis interstisial ini terbagi menjadi dua fase, ada fase akut dan juga fase kronis, kemudian ada sistitis, kemudian urolithiasis, dan juga hidronefrosis. Nah, oke, jadi kalau secara anatomi, struktur pada sistem urinary itu dia ada dua buah ginjal, dua ureter, satu VU, dan juga satu uretra. Di mana fungsi dari ginjal pasti teman-teman juga udah nggak familiar lagi. Fungsinya untuk produksi dan ekskresi urin, kemudian untuk mengatur keseimbangan air dan juga elektrolit, mengatur tekanan darah, dan juga menghasilkan eritropoietin yang berperan dalam pembentukan eritrosit. Nah, sekarang kita masuk pada struktur ginjal. Jadi, ginjal itu dia letaknya pada sebuah kalsium, namanya kalsium retroperitoneal, yang terletak di dekat vertebrae lumbal, di mana pada tiap spesies hewan itu dia punya struktur ginjal yang berbeda-beda. Contohnya, kalau di ruminansia itu dia berlobus-lobus, terus kalau misalkan di anjing dia bentuknya menyerupai kacang, terus kalau misalkan di kuda, ginjal kanannya itu berbentuk kayak hati dan ginjal kirinya itu berbentuk menyerupai kacang. Terus di ginjal ini dia ada sebuah pembungkus namanya kapsula renalis. Terus sekarang kita fokus ke gambar ini. Jadi komponen ginjal itu dia terdiri atas dua bagian utama, ada korteks dan juga medula. Korteks ini merupakan bagian luar yang ciri-cirinya dia berwarna lebih gelap. Kemudian medula itu di bawahnya dia warnanya lebih terang dan biasanya berbentuk piramid seperti piramid. Kemudian komponen lain pada ginjal itu ada yang namanya hilus, di mana hilus ini uh, sebagai pintu keluar masuk pembuluh darah, arteri ataupun vena dan juga ureter. Kemudian secara fungsional ginjal itu dia terbagi menjadi lobulus, di mana struktur lobulus satu lobulus ginjal itu terdiri atas satu medullary base, kemudian setengah labirin kanan dan juga kiri yang dibatasi oleh arteri vena interlobularis, di mana struktur satu lobulus ini akan terlihat jelas secara mikroskopis. Kemudian ada yang namanya lobus, jadi satu lobus ginjal ini yang ditandai segitiga ini adalah satu lobus ginjal itu dapat dilihat secara jelas, secara makros, yang terdiri atas satu piramid beserta kolumna renalis serta korteks eksternal yang ada di basis dari piramid. Jadi ini yang basisnya, ini apexnya. Selanjutnya, ini untuk vaskularisasi dari ginjal. Jadi aliran darah ke ginjal itu berasal dari arteri renalis yang dicabangkan oleh aorta abdominalis. Kemudian arteri renalis ini dia akan masuk ke dalam ginjal melalui hilus seperti yang aku jelaskan tadi dan akan bercabang menjadi arteri interlobaris. Arteri interlobaris ini dia berjalan di antara piramid-piramid renalis dan pada basis piramid ini nanti dia akan berjalan melengkung yang disebut dengan arteri arcuata. Kemudian arteri arcuata akan bercabang yang arahnya tegak lurus ke arah korteks. Ini namanya arteri interlobularis. Nah, arteri interlobularis ini dia akan masuk ke dalam sistem nefron. Dia akan masuk ke dalam sistem nefron yang pertama melalui arterial afferent. Dia masuk ke arterial afferent, kemudian masuk ke glomerulus, kemudian keluarnya itu melalui arterial efferent. Kalau masuknya yang afferent, kalau keluar efferent. Kemudian setelah arterial efferent, dia kembali ke vena, mulai dari vena intralobularis, kemudian vena arcuata, vena interlobaris, kemudian vena renalis, dan keluar menuju ke vena cava inferior. Jadi dari arteri dulu, kemudian keluar melalui ven.
Nah, selanjutnya ini adalah histologi normal pada ginjal. Yang pertama yang lapisan paling luar, tadi kan ginjal itu dibungkus oleh sebuah pembungkus namanya kapsula renalis. Nah, secara histologis, kapsula renalis ini dia terdiri atas jaringan fibrosa yang tampak padat dan berlapis-lapis yang fungsinya adalah sebagai lapisan pelindung terluar pada ginjal. Kemudian di bawahnya yang dibatasi oleh garis putus-putus ini sudah masuk ke bagian korteks. Ini juga termasuk ke bagian korteks, kemudian batas garis putus-putus ini di bawahnya ini adalah medula. Nah, di bagian korteks ini kita akan menjumpai nefron, ada corpus callosum, kemudian ada sistem tubulus. Kalau di korteks, tubulusnya itu ada tubulus contortus proximal dan juga distal. Sedangkan kalau yang di bagian medula itu kita nggak akan menjumpai renal corpuscle, tapi kalau di medula itu dipenuhi oleh sistem tubulus aja, kayak misalkan lengkung Henle, terus ada ductus activus, gitu. Sorry tadi ada panggil gitu. Nah, ini untuk gambaran yang secara jelas dari sistem nefron pada ginjal. Jadi, nefron ini merupakan unit fungsional pada ginjal yang bertanggung jawab untuk membersihkan darah serta membentuk urin. Di mana tiap nefron itu terdiri oleh renal corpuscle dan juga sistem tubulus. Nah, yang pertama di sini kita membahas terlebih dahulu renal corpuscle. Jadi, renal corpuscle itu dia terdiri oleh glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, glomerulus ini dia disusun oleh anyaman-anyaman kapiler, kemudian ada sel mesengial yang ditunjuk oleh panah hijau dan juga sel-sel podosit. Nah, kalau sel podosit itu dia menyelubungi kapiler glomerulus membentuk namanya filtration slit, di mana fungsinya adalah sebagai saringan terakhir dan memastikan molekul besar kayak protein itu nggak lolos dari darah ke urin primer. Kemudian kalau sel-sel milenial itu dia letaknya di antara kapiler glomerulus dan fungsinya adalah untuk memberikan dukungan struktur, mengatur aliran darah kapiler glomerulus, serta mengatur pergantian matriks mesengial. Nah, selain itu, sel mesengial ini juga berperan sebagai makrofag pada glomerulus. Sehingga kayak misalkan terjadi peradangan ataupun ada agen patogen yang mengganggu glomerulus, maka sel-sel mesengial ini yang bertindak sebagai makrofag dia akan berproliferasi. Nah, kemudian setelah glomerulus ada yang namanya kapsula Bowman, di mana kapsula Bowman itu ada dua, ada kapsula Bowman pars parietal dan juga kapsula Bowman pars visceral yang menempel langsung di glomerulusnya ini. Nah, di antara kapsula Bowman pars parietal dan pars visceral itu ada sebuah space, ada sebuah ruangan yang namanya Bowman space. Nah, Bowman space ini fungsinya adalah untuk tempat berkumpulnya urin primer setelah melewati filtration slit yang dibentuk oleh sel produksi tadi. Kemudian setelah sistem renal corpuscle ada juga sistem tubulus. Nah, di sini yang terlihat adalah tubulus contortus proximal yang ditunjuk oleh panah ungu dan juga tubulus contortus distal. Nah, tubulus contortus proximal itu ciri khasnya adalah dia punya press border. Dia punya press border yang fungsinya adalah untuk mereabsorpsi air, NaCl, glukosa, asam amino, dan asam amino dari filtrat. Nah, tubulus contortus proximal ini dia menjadi tempat reabsorpsi terbanyak pada ginjal, yaitu 60-80%. Kemudian yang terakhir untuk tubulus contortus distal, dia ciri-cirinya dia nggak ada brush bordernya ini, dan ukurannya itu dia cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan tubulus contortus proximal. Kemudian fungsinya itu untuk mereabsorpsi natrium dan air di bawah kendali hormon aldosteron. Dan tubulus contortus distal itu sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan juga asam basa. Oke, selanjutnya ini untuk portal of entry, jalur masuk penyakit-penyakit yang ada pada sistem urinary.
Yang pertama ascending, jadi infeksi ascending itu berasal dari saluran paling bawah, terus dia masuk ke atas, dimana kalau di sistem urinary itu infeksinya diawali dari lower tract, baik dari ureter maupun dari vesika urinaria. Nah, agen infeksi seperti bakteri yang mungkin terjadi secara ascending ini bisa berasal dari lubang-lubang yang berdekatan dengan sistem urinary. Yang pertama, contohnya di saluran intestinal pada kasus diare. Contohnya, bakteri usus kayak E. coli itu menjadi penyebab infeksi pada saluran kemih secara umum. Yang paling umum, karena diare itu dia dapat meningkatkan kontaminasi di area perianal, di sekitar anal, dan juga periuretral, sehingga mempermudah bakteri masuk melalui uretra dan naik ke sistem urinari yang pas. Kemudian yang kedua, saluran genitalia, itu contohnya pada kasus biometra, karena adanya infeksi bakteri biogenik pada uterus. Selanjutnya, nanah yang dihasilkan itu akan menyebabkan kontaminasi di sekitar uretra dan dapat memicu infeksi pada sistem urinary. Kemudian yang terakhir, dari vulvar dermatitis, ini terjadi peradangan pada kulit yang ada di sekitar vulva. Kemudian jalur yang kedua itu melalui hematogen, jadi melalui aliran darah. Sini ada beberapa mekanisme di mana penyebaran penyakit secara hematogen, arti bakteri dibawa melalui aliran darah ke ginjal, lalu menimbulkan kerusakan, di mana kerusakannya ini sangat bervariasi tergantung dari lokasi sumbatannya. Yang pertama, kalau misalkan sumbatannya itu ada di corticomedullary vessel, di pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di ginjal, itu akan menyebabkan embolynefritis yang sifatnya diaseptik dan juga infarct yang sifatnya non-septic necrosis. Kemudian kalau misalkan terjadinya itu pada large renal vasculatur, jadi pada pembuluh darah ginjal yang besar, contohnya arteri renalis tadi, itu akan menyebabkan infark, kematian jaringan secara masif. Jadi infarknya ini sifatnya meluas. Kemudian yang terakhir pada glomerular trough dan juga interstitial vessel itu nanti akan mengganggu fungsi filtrasi dan menyebabkan peradangan pada jaringan yang ada di ginjal. Yang ketiga, direct penetration, penetrasi secara langsung disebabkan oleh beberapa macam. Yang pertama, penyebabnya karena logam berat, contohnya merkuri, kadmium. Logam berat tersebut itu difiltrasi oleh glomerulus, lalu diserap dan juga diakumulasikan secara berlebihan oleh sel-sel tubulus proksimal dan akan berakhir toksik pada sel-sel tubulusnya. Kemudian yang kedua, hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini yang dimaksud itu merujuk pada contoh infeksi yang ditularkan secara seksual, contohnya pada kasus HIV. Kemudian yang ketiga, direct penetration ini juga seringkali ditemukan pada kasus-kasus yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri akibat sanitasi yang buruk. Seperti contoh pada kasus infeksi oleh bakteri E. coli yang menimbulkan peradangan pada pelvis ginjal dan juga jaringan interstisial ginjal. Kemudian yang terakhir itu direct toxic action, contohnya cisplatin, di mana targetnya itu adalah di tubulus-tubulus. Nah, direct toxic action itu terjadi karena zat kimia atau obat-obatan yang diberikan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan efek yang toksik dan menjadikan ginjal itu disfungsi. Nah, selain karena tingkat konsentrasi yang tinggi, direct toxic action ini juga bisa terjadi ketika obat-obatan itu terlalu seringkali diberikan berulang-ulang, sehingga otomatis ginjalnya itu kayak lelah gitu, makanya efeknya nanti ginjalnya menjadi disfungsi. Kemudian yang terakhir, glomerular filtrat. Kalau glomerular filtrat ini, agen tersebut masuk menggunakan jalur filtrasi normal yang ada di ginjal sebagai pintu masuk untuk berinteraksi langsung dengan jaringan-jaringan internal. Contohnya ada kalsium oxalate. Contohnya pada kalsium oksalat kristal yang mengendap dan menyangkut di dalam tubulus ginjal, terutama di tubulus proksimal. Nah, sumbatannya itu akan menyebabkan nah sumbatannya nah sumbat
Sumbatannya itu akan menyebabkan obstruksi atau penyumbatan pada aliran filtrat yang akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam kapsul bumi dan secara fungsional itu akan mengganggu laju filtrasi glomerulus. Terus yang kedua juga bisa disebabkan karena toksin. Nah, salah satu fulus proksimal itu kan dia sangat rentan karena mereka aktif banget untuk mereabsorpsi karena sebagai struktur yang berperan dalam reabsorpsi paling banyak di dalam ginjal. Sehingga dia seringkali um, menjadi rentan sekali akibat karena toksin itu tadi. Oke, yang pertama kita masuk ke glomerulonefritis. Oke, selanjutnya glomerulonefritis. Glomerulonefritis berarti peradangan pada glomerulus yang ditandai oleh proliferasi sel-sel glomerulus akibat proses imunologi. Seperti yang udah aku mention tadi, nah proliferasi sel-sel glomerulus yang dimaksud ini adalah sel-sel mesengial yang tadi kan dia itu berperan sebagai makrofag. Yang fungsinya itu kan sebagai makrofag. Makanya kayak ketika terjadi peradangan pada glomerulus, maka sel-sel mesengial ini dia akan berproliferasi. Kemudian secara klinis, glomerulonefritis itu dia dapat muncul secara akut, secara tiba-tiba, sering setelah infeksi, ataupun bisa berkembang secara kronis. Artinya dia berjalannya itu perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Di mana peradangan yang sifatnya persisten itu nanti akan menyebabkan terbentuknya jaringan parut. Nah, konsekuensi yang paling serius itu terjadi akibat kerusakan permanen dan progresif pada unit penyaringan ginjal. Karena ini kan yang diserang tuh glomerulus, di mana glomerulus sangat berperan penting dalam infeksi darah tadi. Makanya kalau misalkan ini terjadi terus-menerus dan nggak segera diobati, itu akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal tahap akhir. Gitu. Ya, sekarang kita masuk ke preparat pertama, ada glomerulonefritis di ginjal. Jadi ciri khas glomerulonefritis itu adalah terdapat bentukan foci-foci nekrotik yang ditunjuk oleh warna hitam. Ini semuanya di bagian korteksnya itu ada bentukan foci-foci nekrotik. Nah, foci-foci nekrotik itu kayak dia tuh bentuknya menonjol, jadi kayak semacam jerawat gitu lah. Jadi dia nggak cuma bulat-bulat tapi juga menonjol. Ini ada di bagian korteksnya, di semua bagian korteks karena ini kan yang diserang glomerulus ya. Jadi dan glomerulus itu dia ada di korteks aja. Makanya di sini focinobdatiknya itu cuma ada di glomerulus. Nah, ini pokoknya semua yang kayak bulat-bulat kecil-kecil ini adalah focinekrotiknya. Oke, langsung ke deskripsi lesi. Yang pertama, terdapat focinekrotik pada korteks ginjal. Terdapat focinekrotik pada korteks ginjal. Yang kedua, focinekrotik tampak pucat. Focinekrotik tampak pucat. Yang ketiga, korteks ginjal tampak menebal. Korteks ginjal tampak menebal. Oke, sekarang ini untuk yang gambaran secara mikros. Jadi teman-teman bisa fokus dulu yang di glomerulus. Jadi di sini ada sel-sel radang di dalam glomerulusnya. Nah, sel radangnya itu pokoknya yang dia lebih pekat warnanya.
seperti yang aku tunjuk ini. Kemudian yang lainnya itu adalah proliferasi dari sel-sel mesenial. Ini proliferasi sel-sel mesenial. Jadi teman-teman mungkin nanti penggambarnya sel radang ya kayak biasanya yang dense chromatin ya, bulat biasa. Kalau yang sel mesenial, teman-teman bisa gambarnya itu open face type dan agak agak transparan gitu. Nah, kemudian di sini abnormalitasnya itu juga ada di kapsula Bowman. Kan harusnya tadi itu kayak ada space-nya kan antara kapsula Bowman pars parietal dan juga pars visceralis. Tapi di sini dia mengalami perlekatan. Dia melekat. Nah, perlekatan itu namanya Synechiae. Tulisannya tuh Synichiae. Jadi di sini ada perlekatan antara kapsula Bowman pars parietal dan juga pars visceralis. Sehingga di sini Bowman space-nya itu dia menyempit. Oke, langsung untuk deskripsi lesinya. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada glomerulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada glomerulus ginjal. Yang kedua, Bowman space tampak menyempit. Bowman space tampak menyempit. Yang ketiga, terdapat Synechiae atau perlekatan antara kapsula Bowman pars parietal dan pars visceral. Terdapat Synechiae atau perlekatan antara kapsula Bowman pars parietal dan pars visceral. Yang terakhir, terdapat proliferasi sel mesenial. Terdapat proliferasi sel mesenial. Oke, selanjutnya sebelum aku lanjut ada yang ingin ditanyakan. Gimana? Aman semuanya? Ada yang penunjukannya kurang jelas tadi? Aman, Mbak. Aman, Mbak. Oke, terus sekarang lanjut ke pyelonefritis. Kalau pyelonefritis itu dia peradangannya atau inflamasinya itu ada di pelvis yang nantinya itu bisa meluas hingga ke inner outer medulla ginjal. Kemudian berdasarkan perjalanan penyakitnya, pyelonefritis itu diklasifikasikan menjadi dua, ada akut dan juga kronis. Kalau akut, reaksi inflamasinya terjadi akibat infeksi pada pielum. Pielum itu pada pelvis dan juga parenkim ginjal. Sedangkan kalau yang kronis itu eh, sebagai akibat inflamasi interstisial kronis akibat infeksi ginjal yang terjadi berulang-ulang sehingga memicu terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut itu kan sebagai ciri khas dari peradangan yang sudah masuk ke arah kronis. Kemudian juga ditandai dengan adanya atrofi ginjal serta destruksi dari nefron yang pada akhirnya akan menyebabkan insufisiensi renal. Kemudian kalau berdasarkan dari bentuknya, itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada complicated dan juga uncomplicated. Kalau complicated itu peradangan pada ginjal, tetapi juga disertai peradangan pada pielum atau pelvis ginjal, tetapi juga disertai dengan kelainan pada saluran kemih, baik secara struktural maupun fungsional, dan disertai pula dengan keadaan medis predisposisi. Jadi kalau complicated itu nggak hanya inflamasinya di pelvis, tetapi juga dipicu oleh kelainan lain. Contohnya terdiri dari emphysematos pyelonefritis, xanthogranulomatos pyelonefritis, renal abscess, dan juga pionefrosis. Nah, kalau yang uncomplicated itu inflamasinya cuma ada di pielum ginjalnya aja. Pada pasien tanpa komorbid atau komorbid itu dia sehat, jadi nggak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi infeksi ini gitu loh. Dan juga tanpa abnormalitas dari saluran kemih secara struktural maupun fungsional. Jadi bedanya itu. Kalau complicated tadi disertai dengan kelainan lain, kalau uncomplicated itu cuma pure inflamasi di pielum ginjalnya aja. Nah, ini udah masuk ke preparatnya, pyelonefritis. Di sini ada bentukan pus.
maaf, bentukan abses pada pelvis renalis, seperti yang ditunjuk di panah hitam ini. Ini ada di pelvisnya, ini bentukan absesnya. Kemudian selain itu di sini kita akan menemukan adanya bintik-bintik pendarahan ya di bagian korteks seperti yang aku tunjuk ini. Ini adalah bintik pendarahan atau hemoraginya. Ini juga absesnya. Oke, langsung ke deskripsi lasi. Terdapat abses pada pelvis ginjal. Terdapat abses pada pelvis ginjal. Yang kedua, abses tampak berwarna pucat. Abses tampak berwarna pucat. Yang terakhir, terdapat hemoragi pada korteks ginjal. Terdapat hemoragi pada korteks ginjal. Oke, ini untuk gambaran mikroskopisnya. Jadi kalau pielonefritis itu fokus peradangannya itu ada di dalam tubulusnya. Ini yang aku lingkari. Jadi di sini kan kelihatan tubulusnya itu dia melebar, membesar juga, nggak seperti struktur tubulus biasanya. Terus di sini di dalam tubulusnya itu dia juga ada infiltrasi sel-sel radangnya. Terus selain itu di sekitar tubulus itu juga ada proliferasi jaringan ikatnya. Ini seperti yang aku tunjuk, ini proliferasi jaringan ikat di sekitar tubulus-tubulusnya. Nah, misalkan ini kira-kira glomerulusnya normal nggak? Normal, Kak. Kenapa kok normal? Karena jarak kapsul lumen sama pars parietalisnya itu masih normal. Oke, benar. Jadi ini glomerulusnya masih normal ya, guys. Soalnya tadi patokannya itu ada di Bowman space. Ini kan dia masih normal, masih berjarak. Gitu untuk tambahan aja. Oh ya, terus di sini juga ada proliferasi, um, ada infiltrasi sel-sel radang di interstisial tubulus ginjal. Pokoknya yang basofilik pekat, bulat-bulat, ini adalah sel-sel radangnya. Ini. Oke, langsung ke deskripsi lesi. Yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lumen dan interstisial tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lumen dan interstisial tubulus ginjal. Yang kedua, tubulus ginjal yang mengalami pielonefritis tampak membesar. Tubulus ginjal yang mengalami pielonefritis tampak membesar. Yang terakhir, terdapat proliferasi jaringan ikat di sekitar tubulus ginjal. Terdapat proliferasi jaringan ikat di sekitar tubulus ginjal. Oke, sebelum aku lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau nanya, tadi yang deskripsi lesinya yang pielonefritis makros, itu absesnya ada di pelvis ginjal ya, Kak? Iya, di pelvis. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, langsung aku lanjut aja ke nefritis interstisial. Nefritis interstisial merupakan suatu bentuk kelainan pada ginjal disertai dengan penurunan fungsi ginjal secara mendadak yang ditandai dengan adanya inflamasi pada interstisial yang mencangkup vena, arteri, limfatik, dan juga jaringan ikat yang disebabkan oleh agen infeksius maupun non-infeksius.
Nah, untuk nefritis interstitialis itu tadi ada dua fase, ada yang akut dan juga kronis. Yang pertama yang akut, nefritis interstitialis akut merupakan kelainan histopatologis berupa peradangan dan juga edema pada interstisium ginjal. Nah, nefritis interstitialis akut ini seringkali menjadi penyebab utama kejadian gagal ginjal akut. Terus beberapa literatur itu juga menyebutkan bahwa penyebab dari NIA ini adalah penyakit idiopatik. Idiopatik itu dia nggak ada penyebab yang jelas, tetapi paling sering terjadi itu akibat reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas itu reaksi alergi pada tubuh terhadap suatu zat. Mekanisme terjadinya nefritis interstitialis akut pada reaksi hipersensitivitas ini bukan karena efek toksik langsung dari obat, melainkan karena obat tersebut mampu memicu respon alergi atau imun pada jaringan ginjal yang nantinya akan menyebabkan peradangan di interstimum. Kemudian yang kedua, karena pemakaian antibiotik dan karena imbasan atau induksi dari obat, di mana peristiwa ini tuh dipicu oleh adanya efek samping dari obat, kemudian adanya injeksi dan juga mekanisme imun. Kemudian kalau di fase akut itu ditandai dengan adanya degenerasi ringan, lumen tubulus yang tampak kosong, dan juga sel-sel radang PMN. Oke, ini langsung ke preparat dari nefritis interstitialis akut pada ginjal. Nah, ciri khasnya kalau masih akut itu ada bentukan bintik putih atau white spot pada parenkim ginjal. Ini bentukan putih-putih, titik-titik. Nah, kan beda ya sama yang glomerulonefritis tadi. Kalau tadi kan vaginic-necrotic, terus kayak bentuknya dia bulat, kayak timbul gitu, seperti jerawat. Tetapi kalau yang di nefritis interstitialis akut ini, dia bentuknya itu sama sih bulat-bulat, tapi dia rata, jadi nggak menonjol. Terus bentukannya tuh putih-putih, kayak apa ya, kayak panu gitu loh. Gitu bedanya. Kemudian konsistensi organnya itu juga lunak, terus permukaan organnya tampak rata, dan di sini septa interlobularisnya itu tampak menebal. Teman-teman bisa tunjuk yang antara lobus-lobusnya ini. Oke, untuk deskripsi lesinya, terdapat bintik putih pada parenkim ginjal. Terdapat bintik putih pada parenkim ginjal. Konsistensi organ tampak lunak. Konsistensi organ tampak lunak. Yang ketiga, permukaan organ tampak rata. Permukaan organ tampak rata. Yang terakhir, septa interlobularis tampak menebal. Septa interlobularis tampak menebal. Oke, sekarang ini untuk gambaran mikroskopisnya. Jadi kalau masih akut, itu bentukannya sekilas dia masih normal. Cuman di sini di interstitial tubulus ginjalnya itu dia banyak sekali infiltrasi sel-sel radangnya. Ini juga yang lebih jelas. Tapi untuk kayak misalkan ukuran tubulus, terus jarak tubulusnya itu dia juga masih tampak normal karena kalau misalkan berjauhan tuh nggak jauh-jauh banget. Jadi itu masih sekilas tuh masih kayak normal. Kemudian kenapa kok bisa akut? Karena di sini kita nggak menemukan adanya proliferasi jaringan ikat. Nanti kalau di kronis itu bakal kelihatan jelas banget bedanya sama yang di akut ini. Oke, langsung untuk deskripsi lesinya. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial tubulus ginjal.
Yang kedua, jarak dan struktur tubulus ginjal masih tampak normal. Jarak dan struktur tubulus ginjal masih tampak normal. Yang ketiga, terakhir, belum terdapat proliferasi jaringan ikat. Belum terdapat proliferasi jaringan ikat. Oke, sekarang kita masuk yang fase kronis. Jadi kalau yang di fase kronis itu biasanya terjadi paling sering itu sebagai bentuk kelanjutan dari nefritis interstitialis akut. Ini bisa terjadi ketika nefritis interstitialis akut itu dia nggak terdiagnosis atau nggak diobati secara tuntas atau ketika respon pengobatan itu nggak berhasil untuk menghentikan peradangan secara total. Nah, makanya kerusakan sel yang berkelanjutan dan fase akut yang terus-menerus ini nanti akan menjadi nefritis interstitialis kronis dan akan merusak ginjal secara perlahan. Kemudian yang kedua, selain sebagai kelanjutan dari yang akut, nefritis interstitialis kronis ini bisa juga sebagai lanjutan dari glomerulonefritis kronis atau pyelonefritis kronis. Terus yang terakhir juga bisa sebagai akibat dari imun mediated sehingga menyebabkan kerusakan pada tubulus dan juga interstisial ginjal. Oke, ini untuk gambaran makros dari nefritis interstisial kronis. Kalau misalkan udah kronis, di sini organnya itu dia cenderung mengecil, jadi dia atrofi. Terus permukaannya juga nggak rata. Terus karena si ginjalnya itu mengecil, makanya di sini kapsula renalisnya itu dia terlepas. Jadi beda banget sama yang aku tadi. Di sini udah benar-benar rusak, strukturnya udah berbeda dari yang normal. Untuk deskripsi lesinya, yang pertama, organ ginjal tampak mengalami atrofi. Organ ginjal tampak mengalami atrofi. Yang kedua, kapsula renalis ginjal terlepas. Kapsula renalis ginjal terlepas. Yang ketiga, permukaan organ ginjal tampak tidak rata. Permukaan organ ginjal tampak tidak rata. Yang terakhir, konsistensi organ tampak keras. Konsistensi organ tampak keras. Ini untuk gambaran yang secara mikros, jadi berbeda banget dengan yang gambaran tadi. Kalau di sini tubus-tubusnya itu dia udah mulai mengecil, terus juga udah banyak proliferasi jaringan ikatnya. Kemudian banyak sekali terjadi degenerasi, seperti yang teman-teman lihat, ini degenerasi di sel-sel tubulusnya. Kemudian juga ada yang dia udah nekrosis, selnya udah hilang. Terus di sini untuk sel-sel radangnya itu juga udah banyak dan sel radangnya berubah menjadi sel-sel radang MN kalau udah masuk ke kronis. Gitu. Langsung untuk deskripsi lesinya, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial tubulus ginjal. Yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial tubulus ginjal. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial tubulus ginjal. Yang ketiga, tubulus ginjal mengalami atrofi dan nekrosis. Tubulus ginjal mengalami atrofi dan nekrosis. Yang terakhir, jarak antar tubulus ginjal tampak berjauhan. Jarak antar tubulus ginjal tampak berjauhan. Teman-teman jangan lupa kalau menggambar tubulus yang udah nekrosis, sel-selnya, inti selnya itu udah nggak ada ya. Jadi kalau nekrosis, inti selnya itu udah lisis. Gitu. Oke, sebelum lanjut ke sistitis, teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Kalau nggak ada, langsung aku lanjut ke sistitis. Sistitis merupakan peradangan pada kandung kemih, dan peradangannya ini umumnya sering terjadi pada hewan peliharaan dan dapat bersifat akut ataupun kronis. Terus untuk penyebabnya itu dia sangat bervariasi, tetapi yang paling umum itu disebabkan akibat infeksi bakteri. Contohnya ada E. coli, terus ada Corynebacterium renala, Proteus mirabilis, Staphylococcus salpoviticus, dan juga Enterococcus fecalis. Kemudian untuk patogenesisnya itu dimulai dari kolonisasi agen patogennya di mukosa periuretral, di sekitar uretral, yang kemudian terjadi proses infeksi secara ascending, jadi dari bawah ke atas, dari uretra menuju ke kandung kemih. Kemudian untuk predisposisi dari infeksi ini, itu bisa terjadi ketika ada penumpukan urin, akibat obstruksi atau sumbatan pada saluran kemih, terus pengosongan urin dalam vesika urinaria yang tidak sempurna, ataupun akibat adanya trauma pada saluran kemih. Terus faktor lain itu juga bisa disebabkan karena gender, di mana betina itu lebih rentan mengalami sistitis karena betina memiliki uretra yang lebih pendek, sehingga untuk kerentanan terhadap infeksi bakteri itu dia lebih besar. Sedangkan kalau misalkan yang jantan itu kan uretranya lebih panjang dan juga sempit. Makanya faktor faktor gender betina itu lebih sering mengalami sistitis. Gitu. Kemudian untuk gambaran makroskopis pada sistitis itu biasanya ditandai dengan adanya hemoragi di mukosa VU, terus juga mukosanya tampak menebal dan berlekuk-lekuk. Sedangkan kalau di gambaran mikroskopisnya itu menunjukkan adanya epitel yang ruptur disertai dengan infiltrasi sel radang. Oke, ini untuk gambaran secara makros pada sistitis vesika urinaria. Jadi ini yang aku belatin ini adalah VU-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat mukosanya itu dia menebal karena dia kayak melipat-lipat gitu. Terus di sini juga ada pendarahannya, bintik-bintik pendarahan hemoragi. Terus di sini juga ada akumulasi pus pada organ. Oke, langsung untuk deskripsi lesinya. Yang pertama, terdapat hemoragi pada mukosa vesika urinaria. Terdapat hemoragi pada mukosa vesika urinaria. Yang kedua, organ vesika urinaria tampak menebal. Organ vesika urinaria tampak menebal. Yang ketiga, organ vesika urinaria tampak berlekuk-lekuk. Organ VU tampak berlekuk-lekuk. Yang keempat, terdapat akumulasi pus pada organ. Terdapat akumulasi pus pada organ. Yang terakhir, pus tampak berwarna putih kekuningan. Pus tampak berwarna putih kekuningan. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran secara mikros pada sistitis. Jadi bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kanan ini adalah kondisi yang masih normal, di mana di sini ada epitel dari VU itu kan khas banget kayak ada sel payung, terus sel raket dan sel basal. Kemudian kalau yang dia mengalami sistitis, dia udah hilang epitelnya. Ini batasnya. Ini kan masih ada epitelnya. Nah, ini yang udah hilang, udah ruptur epitelnya. Terus di sini juga ada kongesti di pembuluh darah lamina propria VU. Soalnya ada akumulasi eritrosit di sini. Selain kongesti, di sini juga ada hemoraginya. Soalnya ini kayak menyebar terus kecil-kecil kayak eritrosit gitu kan. Ini adalah hemoraginya. Kalau yang ini yang kongesti, ini hemoragi. Terus selain itu di sini juga ada infiltrasi sel-sel radang. Pokoknya yang berkelompok terus bulat-bulat basofilik ini sel-sel radangnya. Oke, untuk deskripsi lesinya terdapat yang pertama terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lamina propria vesika urinaria. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lamina propria vesika urinaria. Yang kedua,
terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria vesica urinaria. Terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria vesica urinaria. Yang ketiga, epitel vesica urinaria tampak ruptur. Epitel vesica urinaria tampak ruptur. Yang keempat, terdapat kongesti pada pembuluh darah vesica urinaria. Terdapat kongesti pada pembuluh darah vesica urinaria. Oke, untuk tambahan kan biasanya kalau misalkan yang ada yang ruptur itu kan ada bagian yang masih kesisa di sini ya. Nah, mungkin teman-teman nanti tunjuk aja di sini. Tunjuk di sini aja rupturnya gitu. Oke, lanjut. Sebelum aku lanjut ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau make sure yang tadi. Berarti yang Ya, ruptur itu nggak harus digambar rupturnya gitu ya? Cukup ditunjuk ya, aja di bagian yang... yang udah lepas. Oh, oke, oke. Makasih, Kak. Oke. Oke, yang lain? Kak mau nanya juga yang Ya, kongesti, kok yang kongesti, yang hemoragi tadi yang bintik kecil-kecil itu ya Kak? ya, ini hemoragi. Yang ini bintik-bintik menyebar, ini hemoraginya. Terus kalau yang kayak ada akumulasi di dalam lumen gitu, ini kongestinya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, Kak. Berarti kan tadi di deskripsi lesinya infiltrasi eritrosit, bukan hemoragi. Berarti itu nanti penunjukannya hemoragi atau infiltrasi eritrosit? Bebas, dua-duanya sama. Oh, oke, Itu oke. maknanya sama. Oke, Makasih, Kak. ada lagi yang lain? Oke, aku lanjut kalau gitu ke urolithiasis. Oke, urolithiasis merupakan kondisi terbentuknya batu atau kalkuli atau namanya urolit pada saluran kemih. Kemudian untuk urolit ini dia bisa muncul akibat interaksi berbagai faktor. Bisa karena faktor genetik, terus pola makan, ataupun kondisi patofisiologis yang dapat memicu pengendapan metabolit ekskretoris di dalam urin. Sehingga akhirnya akan membentuk batu yang dapat terlihat secara kasat mata. Nah, urolit ini dia bisa terbentuk dan juga ditemukan di bagian manapun dari saluran kemih bawah mulai dari pelvis sampai ke uretra. Kemudian untuk eh, warna batunya itu dia juga bervariasi tergantung dari bahan pembentuknya. Kalau misalkan warnanya putih sampai abu-abu, itu bahannya ada sulfit dan juga oksala. Terus kalau kuning, itu contohnya ada urat, sistin, benzokumarin, dan juga santin. Terus kalau coklat hingga coklat kehijauan, itu misalnya ada silika, urat, dan juga santin. Terus kalau misalkan warnanya lebih kehijauan, itu amonium biurat. Nah, untuk urolithiasis itu sendiri lebih sering terjadi di hewan jantan. Di hewan jantan kalau urolithiasis, karena jantan itu uretranya dia lebih panjang dan juga berdiameter lebih sempit. Terus untuk gejalanya biasanya ditandai dengan buang air kecil yang sulit, terus merejan, dan biasanya disertai dengan hematuria atau urin yang bercampur dengan darah. Nah, ini untuk jenis-jenis dari kristal urin, bentukan-bentukannya kayak gini. Nah, ini untuk gambaran preparatnya dari urolithiasis. Jadi ini yang ada di pelvis renalis ini adalah urolitnya, batu kalkulinya, dia warnanya hijau kan kalau di sini. Gitu. Terus langsung untuk deskripsi lesinya. Yang pertama, terdapat bentukan batu kalkuli pada pelvis renalis ginjal. Terdapat bentukan batu kalkuli pada pelvis renalis ginjal. Yang kedua, batu kalkuli tampak berwarna kehijauan. Batu kalkuli tampak berwarna kehijauan. Yang terakhir, ukuran batu kalkuli tampak bervariasi. Ukuran batu kalkuli tampak bervariasi.
Oke, selanjutnya ini urolithiasis tapi di organ vesika urinaria. Nah, ini batunya yang warna putih. Ini ketika VU-nya dibuka, ini kelihatan ada batu-batunya. Terus karena otomatis kan kalau misalkan ada sesuatu yang asing, itu organ itu kan pasti memicu proses inflamasi ya. Jadi di sini VU-nya dia juga tampak menebal. Gitu. Langsung aja untuk deskripsi lesinya. Yang pertama, terdapat bentukan batu kalkuli pada vesika urinaria. Terdapat bentukan batu kalkuli pada vesika urinaria. Yang kedua, batu kalkuli tampak berwarna putih. Batu kalkuli tampak berwarna putih. Yang ketiga, ukuran batu kalkuli tampak bervariasi. Ukuran batu kalkuli tampak bervariasi. Yang terakhir, dinding organ vesika urinaria tampak menebal. Dinding organ vesika urinaria tampak menebal. Oke, ini yang terakhir ada hidronefrosis. Nah, hidronefrosis itu sendiri merupakan suatu kondisi yang merujuk pada pelebaran pada pelvis ginjal disertai dengan atrofi pada parenkim ginjal akibat obstruksi atau sumbatan pada aliran urin. Nah, untuk patogenesisnya, hidronefrosis ini diawali ketika terjadi obstruksi sumbatan pada saluran kemih. Nah, filtrasi yang ada di dalam glomerulus itu kan dia tetap terjadi. Sehingga filtrat yang dihasilkan oleh glomerulus tadi itu nggak akan keluar, melainkan kembali lagi ke ginjal sehingga kaliks dan juga pelvis ginjal itu membesar karena tadi kan nggak bisa dikeluarkan. Makanya numpuk-numpuk terus filtratnya di dalam ginjal, makanya ginjalnya itu menjadi membesar. Terus untuk penyebab hidronefrosis itu dikategorikan menjadi dua, ada kongenital dan juga dapatan. Contoh yang kongenital itu seperti atresia uretra atau posisi ginjal yang abnormal akibat torsium. Sedangkan kalau ini dapatan itu contohnya akibat adanya benda asing, terus ada neoplasia, peradangan kronis, dan juga penyakit-penyakit gejala-gejala neurogenik seperti kelumpuhan pada kandung kemih dan juga kehamilan. Nah, untuk hidronefrosis ini bisa terjadi secara unilateral atau bilateral. Jadi bisa hanya bisa terjadi di salah satu atau kedua ginjal, tergantung dari lokasi sumbatannya. Kalau misalkan unilateral itu biasanya obstruksinya itu ada di ureter. Karena ureter itu kan mengalirkan dari ginjal ke VU ya, di mana ureter antara ginjal kanan dan juga kiri itu dia beda ureter. Makanya kalau sumbatannya di ureter itu hidronefrosisnya dia unilateral. Sedangkan kalau yang bilateral itu obstruksinya ada di uretra. Uretra itu kan saluran paling luar dan cuma satu kan. Jadi biasanya kalau sumbatannya di situ hidronefrosisnya itu dia bilateral. Jadi ada di kedua ginjal sekaligus. Nah, ini untuk grading sistem pada hidronefrosis. Sebenarnya untuk grading ini ada banyak versi. Tapi di sini kita ngambil yang versi online ini ada 4 grading. Terus bisa teman-teman lihat perbedaannya mulai dari grading 1 sampai 4. Di sini kalau grading 4 dia yang paling luas pelebarannya. Jadi akumulasi cairannya itu dia lebih, akumulasi urinnya itu dia lebih banyak. Kemudian langsung untuk gambaran preparatnya, ini hidronefrosis pada ginjal. Tetapi untuk yang di gambar ini tuh cenderung masih awal, di tahap awal penyakitnya, di mana ini terjadi pelebaran pada pelvis renalis dan juga kalises ginjal. Tulisannya CALYCES ini. Terus karena ada pelebaran tadi, di sini korteksnya itu dia cenderung menipis. Nih bedanya sama yang ini. Ini korteksnya itu dia cenderung lebih menipis.
Oke, langsung aja untuk deskripsi lesinya. Yang pertama, terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Yang kedua, bagian korteks ginjal tampak menipis. Bagian korteks ginjal tampak menipis. Yang terakhir, organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Nah, kalau yang ini kan beda banget ya sama yang tadi. Ini udah masuk ke tahap kronis hidronefrosisnya. Jadi di sini benar-benar melebar banget ginjalnya, kayak bahkan kayak udah bentuk kayak balon gitu kan. Terus dia udah membentuk yang namanya multiseptal sac, kayak ada kantung-kantungnya. Jadi ini ginjalnya tuh udah terisi penuh urin. Nah, jadi karena penumpukan urin yang banyak itu tadi, terus juga udah lama-lama menumpuk, itu akhirnya ginjalnya bisa sebesar ini. Nah, kalau udah masuk ke yang parah banget, ini ginjalnya tuh kayak bentuk kantong-kantong seperti yang aku bilang tadi, namanya multiseptal sac. Terus dindingnya itu dia udah tipis banget, namanya paper thin wall. Gitu. Langsung aja untuk deskripsi lesinya. Yang pertama, organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Yang kedua, ginjal berubah menjadi multiseptal sac. Ginjal berubah menjadi multiseptal sac. SAC. Yang ketiga, dinding ginjal tampak tipis atau paper thin wall. Dinding ginjal tampak tipis atau paper thin wall. Yang terakhir, ginjal tampak terisi penuh oleh urin. Ginjal tampak terisi penuh oleh urin. Oke, udah selesai untuk tutor malam hari ini. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kak, maaf tadi pas di hidronefrosis yang awal, yang sebelum PPT terakhir, yang pertama, itu aku keputus, Kak. Boleh diulang, Kak, penunjukannya? Iya, yang ini. Oke, Terima sekalian DL-nya kasih. gitu ya. Oke, Iya, ya, jadi boleh. yang pertama terdapat terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Kemudian yang kedua, bagian korteks tampak menipis. Bagian korteks tampak menipis. Yang terakhir, organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Gitu, ada yang kurang jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum aku tutup? Gimana, teman-teman? Aman, Mbak. Oke, kalau udah aman, aku tutup tutor pada malam hari ini. Buat post testnya seperti biasa, nanti aku kirim di grup DL-nya besok jam 9 malam. Oke, mungkin gitu aja untuk tutorial pada malam hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung atau ini ditanyakan, bisa langsung PC atau tanya di grup aja. Oke, makasih udah ikut tutorialku dengan baik dan em, mungkin gitu aja guys. Dari aku, terima kasih semuanya. Makasih banyak, Kak Boleh. Nadia. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Mbak. Mbak.